Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi. Halo. Perkenalkan saya Danira Putri dan rekan saya Ahmad Fahrillah Revangga dan selamat datang di podcast Mandua Banyuwangi. Baik, Kak Angga gimana nih Kak? Hari ini kan kita kedatangan spesial guys tentunya. Wow. Sangat gitu ya. Sangat Iya. sangat. Kira-kira untuk narasumber pada episode kali ini mau membahas tentang apa nih Kak Danira? Oke, yang pastinya ini kita bakal sharing-sharing pengalaman tentunya Betul. dengan mereka. Pastinya. Karena beliau ini adalah siswi Mandua Banyuwangi yang berprestasi juga. Sangat-sangat dan berprestasi. iya, dan sekarang sudah menjadi alumni nih Kak. Betul banget. Dan lebih khusus lagi di episode kali ini mau membahas tentang after UTBK. Iya, live after UTBK tentunya. Betul sekali, yang Baik. baru selesai mengerjakan Betul UTBK. sekali. Baik, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kakak-kakak cantik. Halo semuanya. Halo. Halo. agak canggung dikit. Iya, karena Tapi kita nggak tadi apa-apa habis dipuji-puji jadi agak Iya. malu gitu ya Masya kayaknya. Insya Allah. Jangan malu-malu. Ini langsung perkenalan diri nih. Boleh. Oh, boleh. Oke. Dari siapa dulu nih? Mbak Sani. Oke. Maaf ya suaranya agak bindeng. Enggak apa-apa. Halo semuanya, kenalin nama aku Sania Nikmatul Azizah. Ya, bersama teman saya ini. Halo, aku Andika Yasmin. Kita alumni baru lulus Baru kemarin. Angkatan Masih ke angkatan berapa Mbak ini berarti ya? Ke Angkatan 38 38, ya? iya. Gitu. Angkatan 38. Hari. Oh, kalian angkatan 39. 9 ya, Iya. guys, 9 Kak. Yang baru wisuda kemarin. Iya. 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 Baik, gimana? Apa? Ini kita harus tanya-tanya kabar dulu nih Kak. Iya. Pasti mereka canggung juga. Terus Pasti. gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah. Setelah Agak ini alhamdulillah. Ini mungkin apa? Bindeng gara-gara kena UTBK. Oke, ya. Sedingin AC UTBK kayak gini. Wow. Ruangannya Wajar. seperti ini Keren banget, rasanya. Masya Allah. Baik-baik saja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah pokoknya. Pokoknya sambil Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, menunggu setiap hari. hasil. Iya. Iya, soalnya hasilnya masih Masih lama Satu ini, bulan masih lagi 1 nggak sih? bulan. Iya, Masya masih sebulan Allah. lagi. Tanggal berapa tuh hasilnya? Tanggal 13 Juni. Iya. Oh, Jadi masih satu. beberapa masih kayak ya Allah, ini ngapain? Sambil nunggu ya Allah. Nanti kalau enggak ya gimana? Kalau iya ya alhamdulillah. Kalau enggak ya Ya, iya. Iya. Lah. Doanya semoga keterima. Semoga. amin, Amin. amin, amin, amin. Gimana nih Kak live after follow UTBK? Oh iya. Jadi kebetulan UTBK-nya kita itu beda hari. Oh, beda. Tapi satu gelombang. Satu Gelombang. gelombang. Soalnya kan kalau nggak salah itu UTBK-nya itu dibagi jadi 2 gelombang. Gelombang satu Tanggal 30 sampai tanggal 7. Iya. Tapi tanggal 30 itu tanggal satunya itu nggak UTBK. Jadi 30 langsung loncat ke tanggal 2. Oh. Jadi satu gelombang itu ada 7 hari. Tapi kalau yang kita kan ambil kemarin pusat UTBK-nya, tempat UTBK-nya Iya, itu di UNED. kebetulan. Itu Oh. kalau nggak salah cuma sampai tanggal 15 ya Mbak ya. Iya. Gelombang 2-nya itu jadi sampai tanggal 15 aja. Berapa hari berarti? 11. Aduh, Aduh aku lupa. kebetulan anak Kayaknya IPS cuma 2 ya. hari deh, kayaknya cuma 2 hari atau 3 harian gitu mungkin yang gelombang 2 ya. Sebenarnya kalau dari Kemendikbud itu gelombang 1 7 hari, gelombang 2 insya Allah juga 7 hari kalau nggak salah. Iya. Iya. Oke. Tapi di unetnya kemarin itu gelombang satunya 7 hari 7 juga, hari juga. gelombang 2-nya aja yang Iya. dipersingkat waktunya. Oke. Berarti juga kayak ikut ujian ya Kak? Iya, lama bener banget banget. itu. Terus juga tempatnya kan kita bisa milih sebenarnya. Ada teman-teman kita yang ambil di Malang, di Surabaya itu juga ada. Jadi tapi teman-teman lebih prefer yang lebih deket-deket aja. Iya, di UNED. Soalnya PP kan enak. Dan kalau Naik kereta. ada yang lebih mudah ngapain ngambil Iya, yang betul sulit? betul banget. Benar.
Soalnya kan juga cuma 8.000 ya kan? Iya, tiket keretanya 8.000. 8.000. Murah meriah sangat. Kemarin kalau Mbak Jasmine itu gelombang pertama. Tapi dapatnya yang hari terakhir tanggal 7. Tanggal 7. Kan kalau nggak salah itu UTBK ada sesinya. Dan gelombang 1 tapi ada sesinya lagi. Iya. Mbak Jasmine di sesi berapa? Kalau aku kemarin dapat sesi pertama, jadi sesi pagi. Mulai Sambil mulus-mulus. Pagi-pagi itu belum sarapan, belum apa. Ya udah mandi sih, udah mandi. Udah mandi. Pasti udah mandi. Cuman belum sarapan. Terus udah masih apa ya, mata itu masih sepet gitu loh. Udah berangkat ke kampus buat ujian. Kalau Mbak Sania kemarin dapat sesi siang kan ya? Oh, apa pagi juga? Pagi. Oh ya. Pagi. Sambil nahan kalau Allahu mulai Akbar. jam berapa Ya ya Mbak? Mbak, itu berdoa nggak Jam berhenti? 6.45 ya? Kalau jadwal ujiannya itu kalau pagi itu 6.45, tapi Oke. kita disarankan buat datang 1 jam sebelum Wow. jam ujian. Jadi jam 5.45 udah di sana. Bayangkan. Allah, itu Masih masih gelap itu. Masih gelap banget. persiapannya wow sekali. Bener banget. Mulai dari bimbel ya Kak ya. Ya. Tapi ternyata itu waktu tesnya ya Gitulah. So easy. ya easy sekali. Oh my God. Wah, saya langsung jadi Durasinya berapa waktu itu Mbak? 6.45 sampai jam 10.30. ya. Aduh, Pokoknya lama banget. Iya, lama 4 jam ya kayaknya. hampir 4 jam. Soalnya tapi tuh 6.45 itu kita masih dikasih waktu buat uji coba. Oh, Jadi kita simulasi, ada Oh, simulasinya simulasi dulu, dulu. nyoba-nyoba dulu. Cuman bukan yang kita ngerjain soal, Iya. tapi kayak dikasih tahu, oh di webnya ini kalau kita mencet ini nanti keluar ini, gitu-gitu. Itu kurang lebih mulai ujiannya kayak jam 7-an deh ya Mbak ya. Iya kayaknya. Kayak Saya 3 nggak lihat jam, nggak jaman ada lah. jam loh Dek. Iya nggak ada jam, Dan ada nggak ada di jeda. PC-nya. Dan nggak ada jeda. Nggak ada Jeda, 30 jeda detik. itu per subtes. Jadi kalau di UTBK ya itu tuh per orang bisa dapat subtes yang berbeda, bener-bener acak. Oh. Kayak misal aku sama Mbak Sania satu sesi, Iya. satu tanggal juga kan. Satu misal, bangku. Ya nggak bisa dong Mbak, satu bangku. Ya maksudnya Satu ruangan misal, satu Iya, ruangan. satu ruangan, satu ruangan. Sebelah. Cuman iso ndelok kayak Kok iku? Jasmine wis ijir-ijir. Aku saya mikir. Jadi itu per orang dapat subtes yang beda, kan ada 7 subtes. Jap. Nah, itu setiap subtes nanti ada jeda 30 detik Ya, kayaknya, 30 Mbak. detik. 30 detik. Jadi bisa tarik nafas dulu. Sambil tidur. Jadi jedanya nggak bisa sambil makan gitu. Ya nggak bisa. Jadi soal langsung hilang blek. Oh, gitu. Langsung ganti pokoknya. Terus habis itu Itu ada berapa soal, Kak? Kira-kira? 100 berapa Iya. ya Mbak? pokoknya keseluruhan. Keseluruhan 100 gak sih? 100 lebih lah kayaknya. Nggak ngitung aku. Soalnya juga Banyak mikir. banget. Sudah pusing dulu Ya, itu. udah pusing dulu. Kalau per subtes itu kurang lebih 30 lah, 30 soal kayaknya. 25 Ya, 25. 25, Kok 30? 20 25. 20 25. Banyak-banyaknya 20. Cukuplah masuk ciri-ciri calon-calon tipes gitu ya. Iya loh. Ya Allah ya. Aduh. Abis masuk itu kayak Ada loh kemarin Sampai itu yang katanya pas UTBK itu dia pingsan. Karena mungkin kecapean atau gimana. Iya. mungkin malamnya itu nggak Belajar apa ya, mungkin. antara nggak belajar sama nggak bisa tidur. Bener. Soalnya ngerasain sendiri nggak bisa tidur. Mbak Jasmine ngerasain nggak bisa tidur apa enggak? Kalau pas kemarin mau UTBK itu tidurnya agak maksa sih Mbak. Kayak "Is, ini harus tidur gitu. Ya cuman Mimpi susah emang. mimpi tidurnya. ngerjain UTBK apa enggak? Sama. Iya. Tapi aku Hamin 2 Oh, UTBK Hamin itu 2. mimpi ngerjain UTBK tapi itu cuma bisa ngerjain 2 subtes. Subtes lainnya itu kayak ngeblank gitu, aduh gimana. Terus kayak nggak cukup waktunya habis. Jadi belum selesai ngerjain 1 subtes itu udah hilang soalnya. Waktunya habis oleh mimpinya buruk banget Tapi pokoknya. emang katanya teman-teman itu kebanyakan sebelum UTBK itu ngalamin itu mimpi Ngalamin UTBK. mimpi. Sampai ke bawah mimpi. Sampai Soalnya ya, emang kepikiran gitu. Aduh, nanti kita gimana nih, enggak? Tahu nih. Enggak apa sih. Yang perlu Soalnya takut disiapin kayaknya banget. mental sih. Iya. Iya. Kan Sebenarnya kita kalau enjoy be aja sih. kita nggak UTBK, kita SNB. Iya, amin. Oh iya, amin ya Allah, amin, amin, amin. amin. Oh iya ya. Amin Ya teman-teman. Rabbal Alamin. Amin. Soalnya kemarin waktu pengumuman SNBP juga itu, Kak, kita kayaknya ikut deg-degan Iya. gitu nggak sih? Betul banget.
Soalnya takut, aduh gimana nih kakak kelas, gimana nih Soalnya kalau di SNBP ngerasain. hasilnya kakak kelas juga berimbas ke kalian Iya. juga Iya, nanti bener ya. banget. Tapi ya semoga bisa lebih Baik banyak lah. lagi ya. Amin, semoga. Kelas 12 apa Tremor kita juga ikut Tremor. Iya, ikut tremor, ikut dagdikdukser. Tapi kalau sama mama nggak apa ya, belum rezekinya juga Iya. jalan kayak gini juga ada manfaatnya sih. Maksudnya kita ke Jember itu juga bisa apa ya, dapat suasana baru, ya nggak vibes sih? baru. Ya. Iya. Soalnya kita kayak mulai bingung kayak cari kosan, cari makan. Itu kan kayak pengalaman pertama gitu loh, Bener. apalagi nggak sama orang tua gitu. Iya, simulasi besok kalau udah keterima bener banget. kuliah. Oke. Sampai kemarin itu pernah kan saya cari kos ya. Itu saya pikir dari datang ke stasiun sampai ke kos itu kayak deket, ternyata itu enggak. Jauh teman. Akhirnya kan saya jalan kaki itu sama teman-teman, Oke. kisaran 1 kilo, ternyata itu salah kosan. Sumpah itu kayak pengalaman yang kayak UTBK Memorable asli. banget ya. Iya, soalnya bareng teman-teman jadi nggak ngerasa gitu loh, kayak malah dari cerita, oh dia Aku pernah salah kos. dulu kita UTBK salah kos, tapi emang bener-bener kayak seseru itu nyari kos. Iya. Sampai ke Blaso. Tapi kayak ya wes Tapi, nggak kepikiran ya. sih materi UTBK sih. Nggak apa-apa diambil manfaatnya juga. Kayak Jadi banyak baik-baiknya. banget suasananya. Oh ternyata kayak gini toh. Naik Grab pertama kali juga. Oh, pertama kali. Wow. Naik Grab, naik Gokar. Gokar. Iya, Gokar. Gojek. Gojek. Naik yang motor. Gojek pertama kali. Biasanya di sini belum pernah Gojek. Belum. Gak apa-apa. Pengalaman. Itu pengalaman. Pengalaman juga. baru. Iya. Di Pengalamannya kota baru juga. pengalamannya naik Apa? Gojek. It's okay. Hanya aku nggak bisa ngorder loh. Akhirnya diorderin temenku. Soalnya mungkin alamatnya ya Mbak yang ribet tapi mungkin. di sini Tahu juga aku kan kayak ya beda. Oh beda lebih aja. banyak Gojek di Jember sih Oke. memang. Iya. daripada di sini. Banyak. Soalnya kan di sana juga ada univ-univ kan Mbak ya. Mungkin lebih banyak juga populasinya. Kemarin Mbak Sania kesana sama siapa, sama Mbak Cici? Beda sih. Kalau aku beda. kan ini tanggal 7 ya. iya. Aku tanggal 3 awal, lebih awal lagi. lebih Lebih awal. deg-deg. Berarti Mbak Sania udah selesai baru Mbak Jasmine. Masih ngedek. Oke. Lumayan Tapi sih. waktu di kereta juga banyak dari teman-teman SMA lain loh. lain. Jadi kayak oh ada ini kayak jadi satu kereta itu emang pejuang UTBK semua. Wow. Bisa Jadi kayak- menambah teman. Ya, namanya relasi juga. Banyak, jadi dari mana aja juga banyak sih barengannya. Jadi nggak usah takut kayak aduh gak duwe temen ini. Makanya kita ketemu sama Makanya. teman-teman yang dulu dari MTS, dari SD itu ketemu. Reuni di kereta. Iya. Tapi Reuni. Kalau aku kemarin itu berangkat UTBK sama temanku, tapi beda sekolah dia di sekolah sebelah. Oh, Terus kita itu awalnya pejuang SNBP. Jadi aku kan ada punya teman 2 di sekolah sebelah. Alhamdulillahnya 3-3-nya itu kami itu keterima jadi siswa eligible semua. Alhamdulillah. Tapi yang lolos SNBP cuma 1. Yang 2 nggak lolos. kayak Terus akhirnya aku sama temanku itu berangkat UTBK bareng. Alhamdulillahnya juga dapat 1 sesi, 1 jadwal, tanggalnya sama, Untungnya. sesinya sama, cuman beda tempat Beda tempat. ujiannya ruangannya aja. Jadi berangkat ke sana naik kereta juga karena murah banget 8.000. kalau naik Iya. sepeda juga Sepeda capek. Iya bener banget. Capek Belum banget belum terus asal. lebih bahaya juga kan. Iya. Kalau naik motor apalagi kalau kita dari Banyuwangi ke Jember itu ngelewatin apa Gumitir. Gumitir. Itu kan sangat banyak bahaya. ya, Rawan rawan banget. banget. Terus sih pulang pergi naik kereta cuman pas pulangnya itu aku sama temanku ketinggalan kereta. Jadi Nah, gimana yang terus? awalnya kita tiket kereta 8.000 itu hangus kan. Iya. Kita akhirnya langsung beli tiket yang harganya 88.000, 11 kali lipat. Jadi kayak ya setelah nggak apa-apa. Iya. Pengalaman baru. Iya, Pengalaman iya. baru Cari ketinggalan pengalaman. kereta. Tuh. Bukan ditambah deg-degan. Yang satu pengalamannya baru Naik naik Grab. Naik Gojek. Yang satunya Ketinggalan ketinggalan kereta. kereta. Sangat random ya di sana itu. Serba-serbi Tapi UTBK. emang bener-bener kayak ya Allah ini ternyata pertama kali nggak sama orang tua gitu loh, kayak
kita mau ngapain aja bebas, oh pantas, oh kayak gini tuh rasanya. Terus juga Merasakan pengalaman waktu itu mikir, oh di UNED bakalan ketemu sama alumniman, Iya. ternyata nggak ketemu sama sekali. Sumpah beneran aku kayak mikir kayak, oh kita ke sekolah kan biasanya nggak ke sekolah lama ya ketemu, Iya, masih ketemu gitu alumni. Ya pas waktu ke sana kayak, nggak ada siapa-siapa. oh pantes, maksudnya kayak satu kalau kuliah itu nggak pernah kenal satu angkatan gitu loh. Ternyata emang sebesar itu. Seluas Bener banget, nggak ketemu sama sekali kayak ya Allah Mbak Iki siapa tahu kan ketemu lewat gimana di kelas-kelas apa gimana satu fakultas, ternyata nggak ketemu sama sekali. Kayak ya Allah ekspektasiku bakal reuni. Sama. Kan apalagi kampus UNED itu fakultas satu di sana, fakultas Iya. satunya di Mencakup. sana. Jadi kan Iya. Luas Dulu banget UNED. oh iya sih. Iya. Fakultasnya kemarin Kak Jasmine kemana? Oh, kalau aku di Fakultas Farmasi. Oh farmasi. kalau Mbak Sani Pembahasannya. Di ilmu budaya kebetulan di pojok sendiri sih, Wow. belakang pokoknya. Kayak ya Allah apakah ini fakultas, aku sendiri di sini. Sampai- Tapi enak banget di sana. sampai masuk ke dalam-dalamnya UNED. Bener kan sebelumnya kita survei. Diwajibkan, iya nggak Ya diwajibkan kalau sih. di Apa ya? kalau mau UTBK itu kita disarankan Untuk survei. Untuk buat survei. survei 1 hari sebelumnya. Jadi biar kita tuh nggak pas hari hanya tuh nggak bingung cari tempatnya iya, gitu loh. gedungnya. Karena kan di satu kampus kan punya banyak gedung fakultas. Iya. Juga ada beberapa kampus yang satu fakultasnya itu ruangan CBT-nya atau ruangan yang dipakai ujian itu banyak. Nah, kalau di UNED kemarin itu sayangnya nggak boleh masuk sampai ke ruangannya, maksudnya Cuma sampai nggak di boleh sampai masuk gedungnya, cuma bisa di depan gedung. Jadi kayak kata Pak Satpamnya kemarin itu, oh ya kalau di sini misal sampean di Fakultas Farmasi ya udah berarti ini tempatnya di gedung farmasi toh. Kalau di di kampus lain, aku kan lihat-lihat di Twitter gitu ya, Iya. itu ada yang sampai masuk ke depan ruangan gitu. Aku sampai depan. Oh ya, Heeh. aku nggak boleh. Aku sama teman-teman kemarin sampai depan, alhamdulillahnya di aku kan nemenin bertiga nemenin ke fakultas bisnis, FIP. FKIP sama punyaku. FIP. Nah, habis itu bertiga pertama takut kan kayak nggak pernah masuk ke gedung tau, takutnya ini orang apa mau mencuri gimana, mau merampok gitu. kan kayak nggak enak. Tadi kayak mau masuk kayak ya Allah masuk gak kok apa nih ketemu piye? Kalau nggak dulu ya, kan? Lek seumpama kita dicurigai kan ya gak enak. Itu nilai dhewe piye? Coba kene. Terus habis itu nyoba tanya, "Pak, ini boleh Mas?" "Oh ya enggak apa-apa, masuk." gitu kan. Tapi cuma sampai depan. Soalnya di situ dikasih batas kursi gitu loh, nggak boleh masuk sampai ke depan pintu. Cuma lihat, "Oh, itu ini." Tapi untungnya ada di UNED itu kan dikasih itu loh petunjuk. Arah kan, ada kertasnya. Ada petunjuk arahnya. Di sini tempat UTBK gitu. Cuma tinggal tanya gitu aja. Berarti luas banget ya, Kak. Iya. Luas dan sangat asri. Asri. Bagus banget sumpah. Pada saat itu farmasi sama ilmu budaya jauh. Di Jauh UNED. ya sih ya. Jauh banget. Soalnya kalau yang farmasi itu dekatnya pintu keluar. Oh. di daerah situ. Sedangkan aku di Belakang sana iya, kan, di belakang sana kan. banget. Jauh, lumayan jauh. Jadi antar fakultas itu antar kayak pintu depannya masuk ke UNED sampai ke fakultas itu kita sampai ngegojek itu tadi. Oh, Naik saking jauhnya. Kayak seumpama kita jalan kaki ya lumayan capek kalau Kerasa. jalan. ya nggak jadi ngerjain UTBK. Energinya udah habis duluan. Iya sih. Kepikiran. Nggak apa-apa. Kalian sekarang overthinking. Langsung Iya. gak sih? Selamat Langsung. OPT. Iya. Tapi kalian berdua udah mulai nyari bimbel apa gimana gitu? Nyicil UTBK Iya, gitu. nyoba-nyoba tryout gratis gitu. Udah. Kalau Udah. nyoba-nyoba Udah, tryout udah. nyoba-nyoba. Udah, alhamdulillah. Ya soalnya mungkin hampir ya. Cuman ya kalau soal UTBK kemarin Rasanya itu kayak ya. lebih susah dari tryout ya Mbak ya. Oh, lebih susah. Oke. Iya, ada Ya, yang lebih ada susah yang ada. Heeh. Maksudnya itu kayak umpamanya di tryout emang bacaan banyak gitu ya. Iya. Cuman kan kita kayak Nyari ngefokusnya jawabannya kalimatnya itu enak. enak. Tapi kalau di itu singkat tapi belit deh. Iya. Kayak kita baca Sangat 3 tricky. kali itu nggak masuk deh otak kayak lo Enggak Itu apa? logis. Iya. kayak habis baca kok hilang habis baca hilang lah
ini waktunya kehabisan baca beneran. Jadi harus bener-bener fokus. Literasinya juga harus ditambahin nggak sih Mbak? Biar cepet. Bener banget. Apalagi kalau seumpama, tapi bener-bener harus tidur sih. Kalau menurutku tidur yang cukup, soalnya kebanyakan kemarin itu sebelumnya UTBK loh ya. Iya. Jadi harus punya waktu istirahat yang cukup biar pas UTBK itu kita fresh, kita bisa fokus. Karena sepengalamanku, ini sama cerita ya, pas ngerjain terutama yang hitungan, yang PK sama PM, itu tuh aku kan kayak keburu-buru gitu loh, ngelihat waktunya, aduh kok waktunya tinggal segini, terus aku akhirnya ngerjainnya itu kayak cepet-cepet, keburu-buru, jadi kurang teliti. Nah pas aku ngerjain kok nggak ketemu-ketemu ya jawabannya, terus akhirnya aku ngerjain ulang, aku hitung pelan-pelan kayak bener-bener fokus gitu, akhirnya ketemu kan? Iya, sebenarnya UTBK itu menurutku kunci utamanya kita harus fokus. Kita nggak boleh keburu-buru, ya walaupun waktunya itu emang agak Cepet ya? agak membuat kita deg-deg gitu ya, tapi kita usahakan gimana kita memanage mental kita itu biar tetap santai, biar tetap fokus di soal yang kita kerjakan gitu sih menurutku. Karena ya kesalahanku kemarin itu grusa-grusu apa ya namanya ya gitu ya, keburu-buru pokoknya jadinya kurang teliti gitu. Ternyata benar. Harus Soalnya calm down. iya, soalnya aku pernah dengar katanya soal TBK itu diciptakan untuk dikerjakan dengan cepat, tapi soalnya kayak kemana-mana gitu. Soalnya kemana-mana, Bener-bener. jadi bener-bener harus fokus, jeli banget gitu loh harusnya. Kalau diibaratkan maps tuh kemana-mana udah nyesel ya. Bener. Kadang kayak apa ya, nyambung nggak nyambung, tapi ya gimana gitu loh. Kayak tapi seumpama kurang tidur ya, manfaatin waktu yang masih tersisa gitu buat tidur. Soalnya kemarin itu kebetulan kan ngantuk, nggak bisa tidur. Akhirnya waktu tinggal 4 menit itu saya buat tidur. Itu biasanya itu lebih fresh gitu loh. Kalau buat temen-temen kayaknya lebih baik kalau ada waktu tidur sih. Maksudnya kan kita kalau saya sendiri itu waktu itu habis itu ngerjain apa ya, bahasa Indonesia, literasi bahasa Indonesia. Jadi aduh ini habis ini literasi bahasa Indonesia, gimana caranya kita bisa fresh ngerjain itu, soalnya kan kalau baca itu bakalan bosen. Akhirnya ya udah kayak manfaatin waktu gitu loh. Kan biasanya ada yang sampai alah turu wae. Berarti nggak sela-sela ngerjain UTBK tuh Mbak Sania tidur? Apalagi Yap. saya bangku nomor 1. Wow. Paling depan Wah, kaget aku. Terus pengawasnya gimana gitu? Pengawasnya untung kan komputer kamu kayak gimana? Komputerku biasa sih di depan gini. Allah. Sorry di depan gini, terus tapi ada di samping-samping itu ada kayak penutupnya. Oh, ada penutupnya. Jadi Ada kita statnya. kita tuh nggak bisa lihat kemana-mana. Dan jarak antara bangku sini sama sebelah itu lumayan jauh. Iya benar. Jadi ya udah kita harus fokus sama komputernya kita. Kalau komputerku itu segede apa ya? Segini. Jadi kayak mau lihat pengawasnya nggak kelihatan. Kegedean. Ketutupan sama Iya, komputer. sampai kayak hah ini apa? Alah ya wis gak apa. Gak keterol lek turu lah. Tapi kalau tidur ya cuma ya takut sih. Soalnya kan kita kebanyakan kemakan sama omongan-omongan di TikTok Iya, ataupun tren-tren di betul. TikTok kan. Bener Kayak banget. nggak boleh gini, nanti gini Iya. gini. Akhirnya kita kayak mau gini, nggak bisa, Nggak mau bisa, gini, nggak gitu. bisa. Ya Allah, ini gimana? Akhirnya saya tidur itu kayak gini. Cantik gitu. Oh, cantik. Untungnya loh nggak ada sekat kayak gitu, soalnya saya lihat dari teman-teman sebelah itu kayak ya Allah ada yang gitu ngerjainnya itu sampai kayak frustasi, ada yang sambil tidur, paling cuma ngelirik gini, takutnya itu ada CCTV di komputer. Padahal juga nggak ada apa-apa sih, cuma skeptis Ya lah. soalnya itu Sugesti. banyak yang bilang kan kalau pengawas itu nge-blacklist kita itu Iya. diem-diem. Jadi kalau misal kita ujian kayak sekolah gitu, misal kita ngapain, kita ditegur kan, Iya. kayak jangan gini gitu. Lah kalau di UTBK itu enggak katanya. Jadi misal kita ketahuan kita ngelirik gini ya, kita nyontek gitu, nah tapi jangan sampai itu tuh pengawas nggak bakal ngomong, tapi pengawas diem aja, tapi diem-diem nama kita juga dicoret. Iya. Jadi nilai kita nggak akan keluar kalau kita Iya, udah ke blacklist. Makanya yang banyak ditakutin itu itunya. Kalau tiba-tiba nanti nilainya nggak keluar gitu loh pas Iya. pengumuman. Kan juga
nggak gimana ya Mbak, kayak udah usaha udah kesana sia-sia. ngerjain ternyata nggak keluar itu ngerasanya kayak bener rasa Sedih milu. Mannernya dinilai juga berarti. Iya. Tergantung nggak sih Mbak? Bukan Tiap dinilai unitnya gimana sih, cuman kayak ya kalau kita kelihatan mencurigakan Iya. itu. kan ada tuh yang kayak ke belakang, noleh ke Iya. belakang apa gimana. Tapi kan biasanya kan juga bosen ya, Mbak. Apa Nah, kalau iya ngerjain itu. Apalagi 3 gini, jam. Tapi nggak kerasa loh beneran, karena ya soalnya kita terlalu fokus fokusnya di sama soal soal. kayak ngerjain. nggak kerasa. Beneran nggak? Tapi mungkin kerasanya kalau pas di literasi, Iya, di literasi apalagi bahasa Inggris, bahasa bahasa Indonesia itu Terasa banget lamanya. Kalau aku pribadi ya, aku ngerasa lama banget di sana. Padahal waktunya sama aja kayak kita ngerjain yang penalaran matematika. PU. Cuman di LBE sama LB itu karena ya literasi ya, kita Iya. biasanya kita ngerjainnya cepet, cuman ya nggak tahu hasilnya gimana. Iya. Jadi waktunya sisa lumayan banyak. Bisa gitu. lumayan banyak. Pengawasnya agak ngeri ya, diam-diam Iya. tiba-tiba rar. Kayak Makanya singa. harus benar-benar menjaga sikap di sana. Iya. Pelajaran buat kita. Iya, bener Iya. banget nih. Ini Bermanfaat sekali ya enggak? Iya, menambah ilmu Iya. pendidikan. Apalagi juga di sana kita bisa apa ya? Tanya-tanya antar teman-teman baru gitu. Peserta Soalnya kan kita juga ada itu apa? Grup jadi grup fakultas. Oh, grup fakultas ada juga. grup yang kita kan kalau tempat UTBK itu biasanya ada yang bikinkan grup kayak pusat UTBK mana gitu. Jadi di grup itu kita bisa nyari teman, bisa sharing-sharing gimana persiapannya, gitu-gitu. Jadi kita menambah relasi di sana. Iya. Soalnya banyak-banyak apa ya bocoran gitu loh kayak maksudnya Ya, ada harus beberapa pakai ini. bocoran. Maksudnya Iya, bocorannya itu tips-tips bukan gitu lah. ya tips-tips bukan soal ya. Iya. Soalnya kalau diinget-inget ya nggak ingat. Ngapain juga Gak ingat. per hari beda soalnya, Iya. persesi beda bahkan Persesi soalnya. beda. Terus kayak mau diinget juga nggak bisa soalnya kan kertas dari sana semua. Iya. Peralatan tulis itu dari semua dan itu langsung ditinggal gitu loh, kayak ditinggalin di sana nggak boleh dibawa keluar gitu loh. Jadi kayak mau nunjukin ke orang lain juga Nggak nggak bisa. bisa. Gitu. Mungkin cuma lewat angan-angan tadi soalnya kayak gini mungkin 1-2 soal inget tapi yang lain nggak inget. Lewat telepati. Tapi kalau seumpama kalian rajin-rajin belajar apa ya Ngerjain dasar-dasarnya, soal juga. iya dasar-dasarnya kayak sebenarnya bisa. Teliti, tenang, kayaknya bisa banget. Kalau menurut kakak-kakak ini, semisal kalau kan kita masih kelas 11 ya, Iya. kan biasanya di TikTok tuh ada FYP buku UTBK gitu. Nah, itu bermanfaat banget nggak, Kak? Kalau Buat latihan simulasi. menurut gitu. aku itu karena sepengalamanku kelas 12 itu agak hektik ya, kita Iya. agak sibuk di laprak, upra gitu-gitu. Jadi lebih baik kita curi start belajar UTBK itu dari kelas 11 bisa semester 2. Tapi menurutku kalau buat beli buku itu preferensi sih. Iya. Kita bisa Iya. sebenarnya yang perlu dikuatin buat UTBK itu kita belajar dasar-dasarnya dulu. Jadi apalagi di PK sama PM ya, di hitungan Iya. kita tuh harus benar-benar menguasai dasar-dasar dari hitungan kayak rumus-rumus dasar dulu gitu loh yang dipelajari, karena yang keluar di soal-soal itu kita juga pakainya yang rumus dasar lah istilahnya. Cuman gimana kita nanti nalarnya gimana, maksudnya Oke. jadi gitulah menurutku. Kalau buat beli buku tergantung. Kalau Tergantung. kalian mau belajar belajar. lebih lanjut itu enggak apa-apa beli buku. Cuman menurutku kalau belum ada informasi resmi kayak tahun kemarin kan ternyata ada yang berganti kan Iya. UTBK-nya dari yang tahun lalu. Terus ternyata mendekati UTBK juga ada pergantian lagi soal UTBK kayak yang tiba-tiba ada isiannya. Kalau menurutku beli bukunya itu ya bukan mendekati UTBK, tapi kalau udah ada pengumuman resmi yang udah fix gitu loh dari Baru Kemdikbud, beli. Oke. Nah kalau dari yang misal kalian masih kelas 11 ini, saranku sih nyari-nyari materi di YouTube dulu, itu banyak banget. apalagi TikTok ya Kak. TikTok Banyak. ada, di Twitter ada, di kayaknya hampir seluruh sosmed itu ada Iya. kok kalau kalian mau nyari.
dan mau konsisten sih Kak. Maksudnya konsisten belajar. iya, soalnya kan biasanya kalau udah megang sosmed Iya. itu kayak kecanduan akhirnya nyekrol. Kita buka yang lain. Wes, wallahu a'lam, nggak jadi belajar. Saranku di YouTube sih yang paling aman. Terus jadi nggak ke distract sama Iya. hal lain. Soalnya kalau yang soalnya juga pengalaman sih, maksudnya kayak wow ini ada video tentang Video pembelajaran menarik. UTBK, di like dulu nanti dilihat akhirnya numpuk. Nggak kelihat. Ini nggak ke apa ya kelihat lagi buat diulang lagi gitu loh. Padahal waktu UTBK ternyata ada dasarnya di situ. Berarti itu juga bermanfaat banget. Yang Iya. penting basicnya dulu ya Kak. Iya, yang paling penting basicnya dulu. Diperkuat di basicnya itu tadi. Sama yakin. Iya. Soalnya katanya Pak Novel itu ya sedikit pesannya dari Pak Novel, pokoknya jangan ragu karena ragu itu tempatnya setan. Masya Allah. Masya Allah. Halo Pak Novel. Jadi harus yakin kayak pilihan kamu kesini kamu juga harus bisa. Kayak umpamanya aku sebenarnya bisa bahasa Indonesia, bisa matematika waktu ini. Ya udah yakin aja kemampuan kamu di situ gitu loh. Sebenarnya kalau kalian percaya diri juga sebenarnya Membantu bisa juga. ngerjain kayak wow. Tapi kakak ini sebelumnya juga bingung nggak sih kayak mau milih prodinya apa? Iya. Karena kan bingung passion juga Ya, ya. biasanya itu dramanya agak panjang gitu. Iya, Pemilihan. itu. Itu sekali pasti. Aduh, aku nanti jadi apa? Mau kuliah jurusan apa? Itu yang Bener bikin. banget. Kalau aku pribadi ya, dulu tuh sebenarnya dari kelas 10 bahkan udah kayak punya pandangan, oh nanti aku jadi inilah, aku pengen jadi ini. Tapi lama-kelamaan malah keinginannya tuh berubah-ubah. Karena ya namanya kita di SMA terutama kita masih nyari jati diri Iya, kan. benar banget. Jadi itu masih sering berubah-ubah. Akhirnya pas mendekati kemarin kan saya itu alhamdulillah eligible kan. Jadi pas pendaftaran SNBP itu kan lebih awal daripada SNBT. Iya. Jadi harus menentukan pada saat itu kayak aduh mana ya. Jadi pas mau daftar itu juga masih bingung. Kayak akhirnya ya udahlah bismillah ngambil yang ini gitu. Kayak yakin gak yakin Iya, sebenarnya waktu iya. itu. Sampai guru Itu UTB sih. guru UTBK, guru BK-nya itu sampai nunggu lama. Soalnya teman-teman pada bingung. Iya, masih kemarin. banyak yang bimbang, malah Ada yang untuk beberapa orang mungkin ya itu ada yang udah yakin dari awal, oh aku pengen jadi ini gitu. ada yang kayak ya udahlah saya milih ini Ini aja. aja. Ada yang sampai ya Allah aku harus memilih apa. Masih bingung. Karena banyak faktornya loh, kayak misal keinginan kita yang berubah-ubah, restu Iya. dari orang tua. Benar, Iya, itu betul pengaruh banget. Kadang kan banget. kita pengen, oh aku pengen jadi A, misal aku pengen jadi dokter, tapi ternyata orang tua kita malah merestui kita jadi guru atau gimana. ya. Apalagi tempat ya Kak, univnya itu loh. Tempatnya, Ya, tempat kita udah, universitas, kita udah pengen. ternyata nggak boleh jauh-jauh, jadi harus ganti lagi. Itu yang susah sih itu. Kebanyakan itu ya. Soalnya temenku juga gitu, udah di planning dari awal. udah dari kelas 10 ternyata waktu kelas 12-nya aduh dari nggak boleh. orang tua gitu nggak boleh. Pada saat itu pas pemilihan itu sampai titik mana? Mungkin Sampai titik sampai mana? titik Sampai titik. kepikirannya sampai kemana-mana Iya. gitu. Iya. Apa sampai titik sholat istikharah sampean gitu? Ya, Kalau aku Yang- sih nggak. Aku sih Iya sampai nggak sholat istikharah karena nggak bangun. Soalnya tapi kalau berdoa pastilah ya. Iya, kalau Setiap berdoa sholat pasti. kita minta diberi petunjuk sama Dilancarkan. Allah Yang terbaik gimana. mana. Itu tuh aku kayak ya Allah ini harus milih yang mana antara restu orang tua atau keinginan hati gitu-gitu. Cuman kalau sampai sholat istikharah belum. Sebenarnya pengen cuman kayak itu belum ada kesempatan karena nggak bangun. Kalau Mbak Sani ya gimana? kalau aku ya udah disiapin. Ya alhamdulillah orang tua juga ngerestuin di mana aja gitu. ya.
Ya tinggal kitanya yang Iya, harusnya yakinin kitanya. orang tua gitu loh, kita milih Bener. ini terus mau kemana itu kita juga jelasin. Jadi buat teman-teman juga yang kelas 10, 11 itu juga banyak-banyakin ngobrol sama orang tua, Bener. tanya-tanya kak, Siap, kak, siap. ayah, ibu, ayah, bunda, Ayah, aku bunda. mau ke sana gimana ya? Kalau yang ini, akhirnya kan dari situ kita tahu, oh Iya. orang tua nggak maunya ini, oh ya udah cari yang ini lagi, cari lagi Iya. gitu. Akhirnya kelas 12 kita tanyain lagi gimana tentang apa yang kita ambil gitu ya. Terus orang tua, oh ya wes cocok ini, cocok ya. Jadi Enaknya lebih di mudah situ. lah nanti kelas Iya. 12. Tinggal banyak-banyakin ya itu deket sama orang lain. Kebiasaan itu kalau anak man itu kita udah kayak nggak mikir, apalagi kelas 11 ya. Iya. Ya maksudnya kelas 11 itu maksudnya masih wah aku masih lama di sini. Padahal habis ini kan Di sini sudah lulus gitu. Udah sampai sana. Pada banyak udah OPT. kebanyakan itu kayak masih ada yang main-main, jalan-jalan, Iya. kayak kepingin ngerasain gitu loh Iya, masa-masanya itu masa-masa. masih padahal yang sebenarnya kita butuhin itu ya itu ngobrol sama persiapan ngobrol sama orang tua itu yang paling penting sih kalau menurut aku. Soalnya kalau kurang ngobrol sama orang tua kayak gimana ya, mau nentuin juga susah, Iya. canggung gitu. Akhirnya ya udah pasrah. Apalagi kan nafkahnya juga dari orang Iya, Iya, nafkahnya bener juga banget. dari orang tua. kalau Gimana Angga? kalau apa nyinggung masalah persiapan dari Mbak Sania sama Mbak Jasmine ini, persiapannya kira-kira kalau boleh di sharing itu apa aja? Iya, persiapan mungkin dari Soalnya belajar. Iya, soalnya kami butuh itu Iya. untuk persiapan kita sendiri. Kalau aku itu sebenarnya persiapanku nggak yang matang-matang banget, cuman aku ikut komunitas belajar gitu online. Ya bisa dibilang kalau bimbel juga bukan bimbel. Pokoknya aku ikut komunitas belajar online karena itu lebih murah daripada bimbel offline, Iya. atau bimbel online. Jadi aku ikut itu, sama aku beli beli beberapa buku buat persiapan UTBK, latihan soal gitu dari buku itu. Kalau aku cuma persiapan buat UTBK-nya itu aja sih, beli buku sama ikut komunitas belajar. Kayaknya kita berbeda deh. Kamu Kalau gimana? ini Rasanya gimana? kayaknya udah apa ya? Kalau aku kayaknya mewakili teman-teman yang ya wes jalani gitu. Soalnya kayak dadakan semua gitu loh. Kayak teman-teman beberapa temanku itu kayak baru ikut bimbel waktu kita kelas 12 itu pertama kali. Oh, sama kok sama. Iya kan? Pertama kali. Terus habis itu ada yang bondo nekat kayak nggak beli buku, ya wes pokoknya besok kalau ada lihat soal ya udah kerjain. Kalau nggak bisa ya udah tinggal Yakin gitu aja. Terobos. Tinggalnya yakin gitu loh. Padahal kayak di dalam hati itu kayak ya Allah, apakah aku bisa ngerjain ini gitu kan. Padahal teman-teman juga sebenarnya kayak yang dibilang apa ya, di depan itu bilang alah apa ngerjain aja biasa kok. Tapi padahal dalam hati itu kayak Aduh, panik-panik sendiri. Gimana, mau lanjut kemana, Iya. apa mau kerja, apa mau gimana gitu kan juga bingung kan. Jadi kalau untuk buku juga nggak beli sih, maksudnya kayak ya udah lihat di YouTube, Lihat di lihat YouTube. TikTok. Tapi ya itu tantangan terbesarnya adalah tidak boleh malas itu. nggak boleh ke distract. Sampai Oke. dan tiba-tiba rebahan, ketiduran, wallahu a'lam. Iya. Aku Nggak tahu lagi. mau kasih tips kalau misal kalian nggak beli buku, menghemat budget atau nggak bimbel, itu kalian bisa cari contoh-contoh soal UTBK yang tahun-tahun lalu, karena biasanya itu soal-soal UTBK tahun-tahun sebelumnya itu udah ke-share kemana-mana. Jadi kalau aku biasanya pakai platform di Twitter. Di Twitter itu banyak Banyak banget banget bocoran, soal-soalnya, soal-soal tahun lalu. Iya. Terus ada juga yang biasanya ngasih latihan soal, materi di sana itu banyak. Jadi kalian bisa ngeakses di sana. Terus kalau yang sepengalamanku beli buku itu, bukunya juga isinya juga soal-soal tahun lalu kok. Walaupun di komunitas belajarku itu kan juga kita dapat soal, dapat materi. Iya. Itu juga semuanya dari soal-soal tahun lalu. Kalau kalian mau nyari sendiri, mau nggak keluar budget yang besar, itu bisa nyari di Bisa Google, nyari di kayaknya juga ada sosmed. deh. Di Google juga ada, di Twitter banyak. Iya. Itu sih materinya bisa dilihat dari YouTube. Iya, benar. Kalau mau belajar otodidak itu, cuman saranku juga Banyak. kalian tapi tergantung tipe orang masing-masing Orangnya, ya. iya. Kalau aku Iya. lebih Tipe suka belajar belajarnya. kan sama ada temennya. Iya. Kalau belajar sendiri tuh
kurang gimana gitu, kurang produktif lah. Jadi saranku kalau kalian belajar otodidak itu cari teman biar bisa saling membantu juga, sharing-sharing. Diskusi juga. Kalau kalian nggak bisa soal ini, temennya bisa ngajarin atau gimana gitu. Iya. Jadi bikin kelompok belajar. Iya, komunitas belajar. Terus juga kalau seumpama sekolahnya diain fasilitas juga, seumpama kita mampu buat ikut aja nggak apa, soalnya di situ juga kita kan juga dikasih tips-tipsnya cara ngerjain. Biasanya ada soal, oh ini kayak gini, soal tipe kayak gini tuh nyelesainya kayak gini gitu. Ya, soalnya biasanya dari MAN sendiri, dari MAN 2 sini tuh kalau kita udah kelas 12 nanti ada bimbel buat persiapan UTBK, sama ada tryout juga. Dan itu jangan males-males sih menurut aku, soalnya Memanfaatkan itu ya, bener-bener memanfaatkan, apalagi cuma beberapa kali ya, kayak Pertemuannya beberapa bulan gitu loh. Oh, Singkat banget, kayak ya Allah ya udahlah. Tapi dari dari pihak bimbelnya itu biasanya ngasih kita buku juga, jadi lebih kita apa ya, buat buat latihan. ya. Kalau yang kemarin ini dari bimbel yang kerja sama sekolah, kita dapat buku sama pertemuan offline gitu, sama ada tryout, tapi tryoutnya itu beda paket gitu loh. Ada paket yang kita bisa ngambil bimbel aja, ada yang tryout aja, atau ada yang bimbel sama tryout. Kalau kemarin aku awalnya daftar tapi mengundurkan diri habis itu. Karena ya ngambil itu tadi, ikut komunitas belajar itu tadi yang online gitu. Oh ya, sama saranku kalau tryout itu kalian ngerjainnya yang serius. Maksudnya ada beberapa teman-teman itu yang cerita kan, kalau ngerjain tryout, kalau udah 2 subtes terakhir, 3 subtes terakhir, apalagi literasi, itu banyak yang di blok atau di skip. Nah, kalau saranku kalian ikut tryout, itu kalian bener-bener ngerjain kayak ya semampunya kalian. Kalau nggak bisa ya jangan nyontek, kan karena kita ngerjain sendiri kadang masih bisa buka buku kan, kayak rumusnya aku lupa, lihat buku lah gitu. Itu jangan, menurutku biar kalian tuh bisa tahu kemampuannya kalian tuh seberapa. Nanti kan keluar tuh nilainya, cuman nilainya nggak terlalu valid sih biasanya. Cuman ya buat tolak ukur kalian aja lah, kalau oh nilaiku segini berarti aku, terus kalian evaluasi di setiap subtes gitu, setiap soal aku salah di sini, berarti kemampuanku kurangnya di sini. Terus kalian belajar lagi di materi itu. Gitu. Jadi jangan kalau ikut tryout jangan asal ngerjain, karena percuma gak sih kalau asal ngerjain. Kayak kita punya kesempatan itu buat ngerjain, tapi kita buang sia-sia. jadi kita bisa apa ya, jadi perbandingan gitu loh. Nanti mamanya hari ini kita ngerjain tryout, besoknya kita ngerjain tryout, apakah ada peningkatan, itu bisa juga dilihat gitu. Lihat dari situ. Tapi kalau kalian ngerjain tryout terus nilainya kecil, itu jangan stres. Karena ya balik lagi, itu nilainya kan nggak terlalu valid kan. Maksudnya bukan nilai yang UTBK asli kan, yang menghitung kan dari pihak tryoutnya, pihak yang lembaga tryoutnya. Jadi ya udah, kalau misalkan nilainya kecil, oh ya gak apa-apa, berarti perlu ditingkatkan lagi. Pokoknya jangan stres lah kalau mau UTBK itu. Soalnya beda-beda, maksudnya beda lembaga itu juga beda nilainya peraturan gitu. Jadi harus pinter-pinter juga nyarinya ya, tryout-tryoutnya. Berarti juga harus banyak-banyak latihan soal ya Kak? Iya. Jauh-jauh hari kalau bisa. Sama biar kalian terbiasa sih, lebih ke situnya. Maksudnya terbiasa mengerjakan soal dengan waktu yang terbatas. Gitu. Sama kalau seumpamanya ini melenceng dari yang soal ya. Seumpama mau cari prodi ataupun fakultas, itu juga dilihat passing grade-nya juga ya Kak ya. Kita juga maksudnya memilih itu juga harus dari ada berdasarkan passing grade juga. Maksudnya apa ya, lihat nilai minimnya di sana itu lolos berapa. Tapi sebenarnya itu bukan data resmi dari Kemendikbud loh ya. Itu kayak banyak, biasanya kan banyak yang nyebar ngasih tahu nilaiku segini masuk di univ ini, prodi ini. Nah biasanya dari situ nanti ada yang ngasih tahu, passing grade, jadi nilai minimum buat masuk ke prodi itu tuh kira-kira segini. Misal ada yang 500 sekian, nilai UTBK-nya 600 sekian. Jadi itu buat patokan kalian kalau pas lagi belajar, misal di tryout gitu ya, pas ngerjain soal, nanti kan keluar nilainya. Misal nilai kalian
dapat 600 atau 500 berapa. Kira-kira udah bisa belum ya kalau buat masuk ke prodi itu. Gitu biasanya. Cuman ya itu balik lagi, kalau menurutku jangan terlalu terpatok sama nilai. Maksudnya jangan dibuat stres gitu loh kalau nilainya kecil. Apalagi kalau umpamanya nilainya tinggi juga jangan Jangan terlalu santai-santai. Soalnya Karena belum ya itu tentu. sih. Soalnya belum kan tentu. ada kan ya Kak, beberapa mindsetnya orang-orang tuh, wah kita loh habis ini juga bakalan kelas 12 dan kalau ada jalur SNBP ngapain UTBK gitu loh. Jadi kayak ada berapa yang apa ya, kayak ya bikin chill, cuman merekanya tuh mungkin bergantung sama yang di SNBP itu Mbak. Itu juga banyak ya yang Iya. kemarin sakit kayak sakit hati gitu loh. Gak keterima. Gini, kalau SNBP kan nggak semua orang ya bisa, nggak semua siswa Iya. itu bisa ikut SNBP. Kalau misal nanti kalian alhamdulillahnya bisa ikut SNBP, jangan terlalu bergantung. Apalagi kalau kalian idealis. Iya. Kalau misal gini kan, SNBP itu keterimanya juga ada faktor alumni. Alumninya kita itu kebanyakan keterimanya di Universitas Jember. Ada beberapa di Universitas Malang sama Universitas Brawijaya sedikit ya. Iya, sama Surabaya sih. Surabaya Beberapa. di SNBP nggak ada Mbak. Oh iya. Nggak ada. Terus Jadi cuma UNED sama Malang. kebanyakan di Jember sama di Malang. Nah kalau kalian idealis, aku kemarin idealis, aku ngambil di Surabaya. Sebenarnya kakak kelas itu yang tahun kemarin itu nggak ada yang diterima di Surabaya. Tapi aku kayak ya udahlah nekat gitu, siapa tahu kan rezeki. Cuman ya itu, kalau kalian idealis jangan terlalu berharap di SNBP karena kemungkinannya itu nggak sebesar itu buat keterima. Jadi harus tetap menyiapkan buat SNBT. Kalau misal kalian realistis, misal kalian ngambilnya di Universitas Jember juga atau di UM, di Universitas Malang yang ada alumninya, itu mungkin bisa lah kalau santai sedikit, tapi tetap harus dipersiapkan buat SNBT. Prepare for the worst. Begitu. Sama cari peluang gitu loh. Harus pintar-pintar Pintar-pintar cari peluang. Jadi tidak boleh ya adik-adik buat santai-santai ke UTBK itu nggak boleh, karena kalian kalau terlalu bergantung ke SNBP, nggak nyiapkan SNBT, malah apa ya, kalau kalian udah tahu gak lulus SNBP tuh malah gimana ya, kalut gitu loh, nggak bisa belajar, aku harus belajar dari mana gitu. Dan waktunya kan sedikit. Iya, sedikit banget. Dari pengumuman SNBP ke SNBT tuh cuma berapa bulan, 3 bulan kayaknya. Tapi kalau peraturan SNBP itu masuk ke SNBT apa enggak Mbak? Kalau kan semisal alumni pengaruh, Iya, di pengaruh. SNBT itu pengaruh apa? Enggak, kalau kalau di SNBT. SNBT itu murni kemampuannya Murni. kita. Jadi kalau kalian misal SNBT mau ngambil di Universitas Indonesia, nggak apa-apa, karena selagi kalian mampu. Jadi yaitu kalau di SNBP itu masih ada faktor alumni, terus akreditasi sekolah, nilai mata pelajarannya kalian, itu sama prestasi. Cuman juga menurutku di SNBP tuh hoki-hokian Iya, sih, hoki-hokian. rezeki-rezekian. Jadi nggak tahu pastinya kita bisa lolos apa enggak. Iya. Kalau di SNBT kita bisa ngukur kemampuannya kita. Itu karena nggak ada faktor sekolah. Kalian mau sekolah dari manapun itu, kalau kalian nilainya tinggi, di skor UTBK-nya tinggi, ya bisa masuk kalian. Soalnya kan kalau seumpama SNBP itu kan masih apa ya, ada campur tangan sama pihak kampus. Kalau SNBT itu Sekolah. benar-benar ya sekolah maksudnya. Kalau seumpamanya SNBT itu benar-benar kayak ya udah berapa nilai kita masuknya kemana gitu, dari pusat sendiri yang nentuin gitu. Langsung istilahnya kalau pakai SNBT tuh kayak di ranking gitu loh. Di ranking nilainya gitu. Kalau SNBP masih agak gaib ya, masih belum tahu. Jadi Belum ada kayak yang buat tahu. teman-teman yang umpamanya eligible nomor 1 kah, 2, 3 atau beberapa pun itu nggak usah minder. Seumpama di bawah itu ada loh kemarin. Ada yang keterima. keterima. Malah saya kan kemarin alhamdulillah dapat 10 besar. Itu nggak keterima. Terus Soalnya, udah 10 besar masukin prestasi nasional juga udah. Tapi ya itu nggak keterima. Hoki-hokian aja sih, maksudnya jangan pressure kalau umpamanya dapat eligible ataupun nggak masuk eligible gitu loh. Sama semua. Sama aja kok. Sama aja. Buat
mau ngasih saran juga buat teman-teman yang SNBP itu, kalian harus benar-benar teliti karena di SNBP itu selain penilaian sekolah alumni, itu kita harus pintar naruh pilihan. Jadi pilihan pertama itu kalau bisa ya, misal kalian yang di kampus A, prodinya akreditasinya A, berarti yang pilihan kedua itu lebih di bawahnya itu. Maksudnya sama-sama A nggak apa-apa, tapi kayak kuota penerimanya itu lebih sedikit yang lebih ketat yang di pilihan satu. Terus peminatnya itu gimana, jadi harus pintar-pintar pasang strategi. Kalau aku kemarin mungkin nggak keterimanya itu juga bisa faktor kemarin tuh aku kebalik naruh pilihan 1 sama 2. Akreditasi pilihan 1 itu ternyata prodinya akreditasinya masih B, sedangkan yang tak taruh di pilihan kedua itu sudah A. Jadi kebalik gitu. Mungkin itu juga jadi faktor nggak keterima di SNBP-nya. Jadi harus benar-benar teliti, tahu keketatannya akreditasi. Jadi harus benar-benar riset. Kalau di SNBT yaitu kalian ngelihatnya dari passing grade-nya. Ada kan biasanya nge-share, oh ternyata passing grade-nya, misal kalian udah punya 2 pilihan, passing grade prodi A sama B ternyata besaran A, berarti yang harus aku taruh di pilihan 1 tuh yang mana, gitu-gitulah. Harus tahu dan teliti juga ya Kak. Soalnya passing grade kan buat pandangan kita, maksudnya oh segini nih biar bisa masuk ke sana gitu. Oke, sebelum closing mungkin ada pesan buat teman-teman yang belum menonton hari ini Kak. Iya, yang belum UTBK dan untuk kita. Ya, untuk tipsnya teman-teman juga. Apa ya? Ya intinya tetap belajar. Maksudnya apa ya? Jangan kurang-kurangin main sosmed ataupun apapun itu. Pokoknya apapun yang kita punya itu yakin aja kalau kita bisa gitu. Nah, itu aja. Yakin gitu. Yakin adalah kunci. Kita harus yakin. Iya, harus yakin. Kalau dari aku jangan malas buat belajar, tapi belajar yang dasar-dasar dulu. Jangan belajar sampai kalian burn out, kayak stres gitu, jangan. Kayak ya dibuat enjoy aja belajarnya. Karena kalau kita stres juga nanti materinya kan nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Terus jangan bergantung di SNBP buat teman-teman eligible. Terus kalian harus persiapkan SNBT itu benar-benar jauh-jauh hari. Iya, kalau bisa jauh-jauh hari dan serius gitu dalam mempersiapkannya. Terus sama ngeriset lagi tips-tips kalian menghadapi misal UTBK ataupun SNBP-nya itu gimana gitu. Jadi pergunakan sosmed sebaik mungkin karena sekarang di sosmed itu sudah banyak sekali informasi-informasi yang bisa dibuat bekal buat perkuliahan. Gitu. Oke, jadi itu teman-teman tipsnya dari Kak Jasmine sama Kak Sania. Terima kasih untuk hari ini Kak. Terima kasih juga sudah sharing-sharing. Sudah diundang ke sini. Alhamdulillah. Ini dapat ilmu banyak banget. Iya, bener banget, kita Buat dapat ilmu banyak banget. UTBK tahun depan. Benar. Semoga dilancarkan semuanya ya. Amin. Semoga bermanfaat juga Kak. Semoga diloloskan Amin. pilihannya masing-masing. Iya, amin. Mohon doanya ya teman-teman. Iya. Semoga yang UTBK tahun ini bisa keterima di pilihannya masing-masing. Amin. Baik, cukup sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Dadah teman-teman. Video ini disponsori oleh Warung Kopi Sekawan.